MotoGP Reborn, kami kembali hadir nih untuk terus memberikan informasi update seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Sebelum masuk ke pembahasan, terus support channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Direktur olahraga Ducati Paolo Ciabatti mengaku masih belum rela berpisah dengan Andrea Dovizioso di MotoGP 2021. Pasalnya, ia belum bisa melupakan kenangan 8 tahun bersama Dovizioso di kelas Premier MotoGP. Perpisahan ini pun terasa menyakitkan untuk Ciabatti. Sejak 2013, keduanya telah menjalin kerjasama yang apik. Dovizioso telah mempersembahkan 14 kemenangan untuk Ducati dan menjadi runner-up MotoGP secara beruntun dari 2017 hingga 2019. Kami menikmati banyak kesuksesan bersama Andrea Dovizioso dan mungkin itu pembalap terlama dalam sejarah MotoGP Ducati yaitu 8 tahun. Kami sebenarnya bergabung bersama Ducati pada 2013. Dovi menjadi yang kedua dalam kejuaraan selama 3 tahun berturut-turut dan itu pencapaian yang luar biasa. Selalu menyedihkan ketika hubungan seperti ini berakhir. Ungkap Ciabatti dikutip dari Autosport. Bos KTM Tech3, Hervé Poncharal mengklaim ada kesamaan antara motor balap KTM dengan motor Honda. Dengan kondisi ini, Poncharal yakin bahwa KTM bisa menuai hasil manis di pentas MotoGP seperti yang dilakukan Honda selama ini. Pernyataan ini terbukti melihat KTM mampu bersaing di MotoGP 2020. Ada 3 kemenangan yang diraih KTM pada musim ini. 2 dipersembahkan oleh pembalap tim satelit, yakni Miguel Oliveira. Sementara hasil lain didapat lewat aksi pembalap debutan tim pabrikan, yakni Brad Binder. Aksi fantastis KTM sendiri telah mengejutkan banyak pihak. Tetapi peningkatan pesat ini dianggap wajar karena KTM memiliki pembalap jebolan Honda yang bekerja di balik pengembangan motornya saat ini, yakni Dani Pedrosa. Yamaha, Suzuki, dan Ducati akan sangat kuat. Saya tidak bermaksud membedakan motor Honda dan KTM karena memang memiliki DNA yang mirip. Terlebih, Dani membantu kami dalam pengembangan. Ujar Poncharal dikutip dari Tutto Motori Web. Banyaknya permintaan untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP membuat kepala Carmelo Ezpeleta berpikir keras. Ezpeleta mengungkapkan rencana Dorna untuk merotasi atau menggilir salah satu dari 5 tuan rumah balapan di Eropa demi sirkuit baru seperti GP Indonesia di Lombok. Antusiasme yang tinggi dari pecinta balap MotoGP di Indonesia membuat Carmelo Ezpeleta terkesan. Pria asal Spanyol itu siap mengorbankan 1 balapan di Spanyol demi memasukkan Indonesia ke dalam kalender dengan syarat slot maksimal 22 seri sudah penuh. Ada semacam kesepakatan dengan para penyelenggara di mana kami tidak bisa menggelar lebih dari 22 seri dalam semusim pada 2022 sampai dengan 2026. Ada beberapa negara seperti Indonesia yang punya antusiasme tinggi terhadap balap motor. Mereka sedang membangun sirkuit spektakuler dan para pabrikan MotoGP sangat tertarik. Jika saya tidak bisa menambahkan lebih dari 22 seri, hal paling logis adalah melakukan rotasi. Ujar Carmelo Ezpeleta dikutip dari AS. Kepala VR46 Academy, Uccio Salucci, menyebut jika Luca Marini masih terlalu memaksakan diri. Marini dianggap belum setenang Rossi untuk tampil di MotoGP. Salucci sendiri tidak ingin melihat Marini terlalu memaksakan diri. Dia menilai Marini bekerja seperti orang dewasa, sedangkan ia masih dalam fase berkembang. Mereka sangat mirip satu sama lain. Luca harus melihat ke Valentino untuk seberapa tenang dia mempersiapkan diri untuk balapan. Sedangkan Valentino harus memberi contoh mengenai akurasi Luca yang memalukan. Terang Salucci dilansir dari Speedweek. Tampil di kelas MotoGP bersama Bastianini di Sponsorama Racing, Salucci memberi saran agar Marini dapat menjadi pembalap yang lebih tenang karena tekanan di kelas MotoGP akan jauh lebih tinggi daripada kelas Moto2. Salucci juga berharap dirinya bisa bertandem dengan baik dengan Bastianini, mengingat keduanya pernah terlibat insiden pada kelas Moto2 beberapa musim silam. KTM berhasil meraih 3 kemenangan dalam kejuaraan dunia MotoGP 2020. Hal ini tentunya membuat Direktur KTM, Pete Beirer, merasa senang dan berencana untuk mengembangkan tim mereka. Beirer menilai adanya tim satelit membuat kinerja KTM semakin maksimal. Maka dari itu, ia memiliki rencana untuk menambah 1 tim satelit lagi agar pengembangan motor mereka semakin maju. Begitu KTM akhirnya dibentuk dengan tim pabrikan, tim satelit Tech3, dan telah mencapai puncak,
Kami akan membahas apakah kami dapat melengkapi tim satelit MotoGP kedua, ujar Bearer dilansir Speedweek. Adapun salah satu tim yang cukup santer diisukan bakal menjalin kerjasama dengan KTM adalah Sky Racing VR46 milik Valentino Rossi. Bearer mengaku tak keberatan untuk membicarakan dengan Rossi perihal masalah tersebut. Kami sekarang ingin menikmati situasi dan melangkah maju dalam skala ini. Tetapi pada titik tertentu, kami akan memikirkan apakah kami dapat menangani tim ketiga jika ada lebih banyak permintaan. Kami akan sangat senang mendengar dari Valentino kapan saja. Tambah Bearer dari Speedweek. Selain KTM, tim balap Sky Racing VR46 sendiri dihubungkan dengan Suzuki dan Yamaha. Sebab Rossi memiliki hubungan baik dengan kedua tim tersebut. Menarik menantikan kiprah Sky Racing tim VR46 di musim-musim berikutnya. Perbandingan antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi tak ada habisnya untuk dibahas. Menurut manajer olahraga LCR Honda, Oscar Haro, Marquez lebih dinilai lebih baik daripada Rossi dalam hal pencapaian serta talenta. Baginya Marc Marquez lebih baik dari Valentino Rossi dalam hal angka. Selain itu, The Doctor dinilainya hanya melawan 1-2 orang pembalap hebat dari pabrikan lain pada era keemasan. Belum lagi ia selalu dibekali motor terbaik. Menurut saya, orang terbaik di MotoGP adalah Marc Marquez. Kita bisa lihat dengan segala rasa hormat kepada Valentino Rossi yang juga jadi titik referensi sejarah. Vale seorang monster. Namun jika dilihat dari angka, kita perlu akui Marc lebih baik dari Valentino. Papar Oscar Haro dikutip dari Motorsprint. Klaim Oscar Haro itu tentu perlu didukung dengan data. Valentino Rossi di usia 27 tahun baru mengumpulkan 7 gelar juara dunia, yakni 5 diantaranya pada kelas MotoGP. Sementara Marc Marquez sudah menyabet 8 gelar juara, yakni 6 diantaranya pada kelas MotoGP. Kontrak baru antara Dorna Sport dengan 5 tim satelit di MotoGP mengungkap fakta menarik. Pemegang lisensi MotoGP itu memberikan uang senilai 7 juta euro atau setara 121 miliar rupiah untuk masing-masing tim per tahun, terhitung sejak kejuaraan dunia MotoGP 2021. Keistimewaan lain yang diberikan Dorna Sport selain peningkatan hadiah uang adalah mulai musim depan, Dorna juga siap menanggung biaya penyediaan alat kontrol elektronik atau ECU serta ban yang seragam untuk semua tim. Jika ditotal, pengeluaran Dorna Sport dalam setahun untuk semua tim dan pabrikan di 3 kelas mencapai 70 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Nah, itulah tadi rangkuman informasi update seputar dunia MotoGP. Buat sobat MotoGP yang nggak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. See you!